Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan terbagi atas 3, yaitu konsep pendidikan, proses pendidikan, dan fungsi pendidikan. Yang pertama adalah konsep pendidikan. Konsep pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi pendidikan, tujuan pendidikan, dan jalur pendidikan. Menurut Renata tahun 1988, pendidikan adalah usaha yang disengaja untuk dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk membentuk anak mencapai kedewasaan. Sedangkan menurut Purwanto tahun 1987 mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan yang baik yang diberikan kepada anak secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak agar ia berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang diberikan secara sengaja untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar ia berguna bagi dirinya sendiri dan berguna untuk orang lain. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Sebenarnya, berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan tergantung dengan tujuan yang hendak dicapai setiap orang atau lembaga. Tujuan pendidikan menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 sampai tahun 2004 mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keterampilan mempertegas budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan yang dapat memaksa dirinya sendiri serta bersama-sama untuk pembangunan bangsa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi perkembangan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Selanjutnya adalah jalur pendidikan. Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dalam sistem pendidikan terdapat jalur pendidikan yang terbagi atas 3, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal disebut juga pendidikan sekolah. Pendidikan non-formal disebut juga pendidikan luar sekolah. Lebih jelasnya, pendidikan formal adalah kegiatan yang lebih sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan yang setara dengannya. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi dan berorientasi akademik umum, program spesialisasi, dan dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Sedangkan pendidikan informal adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang usia, karena setiap orang memperoleh nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kehidupan sehari-hari. Pengaruh lingkungan yang ada di dalamnya adalah pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan pekerjaan, pasar, perpustakaan, dan lingkungan media massa. Formal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi, sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan. Selanjutnya, proses pendidikan. Dalam bagian ini, ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah
kapan proses pendidikan dimulai. Yang kedua, kapan proses pendidikan berakhir. Dan yang ketiga, pusat pendidikan sebagai wadah proses pendidikan. Kapan proses pendidikan dimulai? Banyak pendapat yang muncul mengenai kapan proses pendidikan dimulai. Menurut England Hood, pendidikan dimulai sejak anak mengenal wisat atau kewibawaan. Secara umum, anak mulai mengenal kewibawaan sejak umur 3 tahun. Pada umur tersebut, anak sudah mulai mengenal perintah dan mulai mengetahui batas-batas tertentu. Yang kedua, kapan proses pendidikan berakhir? Menurut Langford, proses pendidikan berakhir setelah anak mencapai kedewasaannya. Kedewasaan ini diartikan dalam dua hal, yaitu dewasa secara jasmania dan dewasa secara rohania. Dewasa secara jasmania dimaksud apabila pertumbuhan alat-alat tubuhnya relatif selesai dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan dewasa secara rohania adalah terjadi apabila seseorang telah dapat mempertanggungjawabkan secara susila segala perbuatan dan pilihannya sendiri. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, seperti halnya menurut agama tertentu. Misalnya agama Islam, yang menyatakan bahwa proses pendidikan berlangsung sampai orang tersebut meninggal dunia. 3. Pusat pendidikan sebagai wadah proses pendidikan. Yang pertama, pendidikan keluarga. Pertama-tama, anak-anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Karena itu, orang tua mendapatkan predikat pendidik yang pertama dan paling utama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah pembentukan moral dan budi pekerti. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Setelah anak dianggap matang memasuki sekolah, maka pendidikan selanjutnya adalah pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, yang memiliki kurikulum, tujuan sekolah, dan dilakukan secara resmi. Tujuan sekolah tidak jauh berbeda dengan pendidikan dalam keluarga, yang menjadikan anak menjadi dewasa. Sekolah memberikan berbagai macam wawasan, juga tempat yang membuat anak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya, lingkungan dalam masyarakat. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai beberapa waktu, ketika anak lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar sekolah. Corak dan ragam pendidikan masyarakat ini lebih luas, karena terdapat pada lembaga-lembaga pemasyarakatan ataupun kelompok-kelompok sosial. Pendidikan tersebut juga sebagai tambahan atau suplemen lengkap. Berikutnya, fungsi pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian, serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan. Atau dengan kata lain, pendidikan berfungsi memandu sifat manusia agar dapat menjadi manusia yang benar atau yang sesuai dengan norma yang ada. Sedangkan fungsi pendidikan secara khusus adalah 1. Untuk mentransfer atau memindahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. Yang ketiga, memastikan terjadinya interaksi di antara masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian. Dan yang kelima, fungsi pendidikan untuk menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Oke adik-adik, demikianlah materi untuk pertemuan kedua hari ini. Tolong dipahami materinya baik-baik
agar apa yang sudah dijelaskan itu bisa diterapkan nanti di kemudian hari dan bisa menjadi pembelajaran yang sangat berarti. Saya Andi Sahtiani Jahrir mengucapkan selamat belajar, tetap semangat dan sukses selalu.